di dalam pasal tersebut itu tidak hanya mengatur siapa yang bermain judi, gitu loh, tetapi mengatur bahwa siapa yang memberikan kesempatan, gitu loh, bahkan menawarkan, itu bisa kena. Gitu, ancaman hukumannya 10 tahun. Termasuk yang mempromosikan. Loh, yang memberikan, yang memberikan kesempatan aja. Sekarang gini, Kominfo-nya karena nggak ada passion di bola, nggak kepikiran gitu kan. Ada Kemenpora yang menaungi olahraga, mungkin juga nggak kepikiran. Polisi terlalu sibuk dengan urusannya sekarang, jadi lupa. KPI juga lupa, termasuk di dalamnya Dewan Pers misalnya, yang lupa bahwa ternyata ada portal-portal yang di bawah naungan mereka yang punya kaitan dengan rumah judi. Kita sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan, Mas Rio? Bravo Cocobeo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kita masih terus berbicara dan berdiskusi tentang sepak bola Indonesia, olahraga yang paling menarik dan mendapat perhatian luas hampir seluruh rakyat Indonesia. Malam hari ini saya sudah kedatangan Mas Rio Johan Putra, pemerhati sepak bola, pengamat hukum dan juga akademisi. Kita akan membahas secara tuntas apa itu judi dan kenapa dilarang di Indonesia, dan apa implikasi hukumnya terhadap sepak bola Indonesia yang saat ini sedang menjadi perhatian besar masyarakat di tengah situasi dan kondisi ekonomi pemulihan dari COVID-19. Mas Rio, apa kabar Mas Rio? Halo, Bang Akmal nih, kabar sehat Bang Akmal, gimana? Ya Mas, jadi sebagai pemerhati sepak bola plus juga praktisi hukum, saya mau bertanya nih, apa yang Mas Rio lihat tentang masuknya rumah judi ke sepak bola Indonesia? Yes, thank you Mas Akmal nih. Bang Akmal ya saya manggilnya ya ini ya. Bagus banget nih. Oke. Pertama-tama kita sebagai fans sepak bola di Indonesia khususnya ya, tetap kita mendukung bagaimana sih persepak bola Indonesia itu dapat bangkit. Ya kan, dapat berprestasi di kancah internasional semuanya. Tapi juga jangan lupa bahwa setiap organisasi atau klub-klub yang bermain, termasuk juga federasi yang mengatur itu, tetap harus patuh terhadap hukum positif di Indonesia. Khususnya tentunya bahwa saat ini kita tahu bahwa KUH Pidana pasal 303 Bang Akmal itu tentunya masih ada larangan terhadap perjudian. Jadi mungkin semuanya, baik itu klub, termasuk federasi, termasuk semua yang berkaitan dengan football family, kita memperhatikan hukum-hukum positif di Indonesia, dan juga kita bagaimana sih kita patuh paling tidak, artinya maju dengan kepatuhan hukum dan juga moral-moral yang berlaku di Indonesia, seperti itu Pak. Kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hal baru. Sebelumnya tahun 2020 saya bersama Save Our Soccer menekan PSSI dan LIB bahwa sepak bola itu tidak boleh masuk 3 unsur. Pertama, rumah judi sebagai sponsor, kemudian juga rokok sebagai sponsor, dan minuman keras sebagai sponsor. Dan kemudian ketika itu kebetulan ya, waktu itu muncul SBO Top di sponsor PS Tira Persikabo waktu itu. Dan saat itu pula kemudian ramai diperbincangkan, dan akhirnya PT LIB lewat surat nomor 103 garis miring LIB garis miring 2 garis miring 2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur LIB Bajen Cucu Sumantri, mengeluarkan surat edaran melarang rumah judi sebagai sponsor sepak bola Indonesia. Tapi belum sempat di jalan semuanya, kompetisi berhenti karena COVID. Artinya rumah judi itu memang benar-benar dilarang untuk konteks tadi football family dilarang. Tapi permasalahannya oleh LIB saat ini gitu dianggap sebagai bukan rumah judi, tapi ini menyerupai misalnya Portal News untuk Skor 88 dan juga untuk Bola 88.com. Nah, sebagai praktisi hukum dan pemerhati sepak bola, Mas Rio melihatnya apakah benar ini menyerupai atau benar-benar 3 ini sebenarnya ya rumah judi yang seolah-olah dianggap menyerupai? Yes, thank you nih. Pertanyaan panjang banget dan susah untuk dijawab, tapi menarik sekali. Baik, tentunya sepengamatan kita, Bang Akmal, 3 klub ya, artinya Persikabo, Arema FC, dan juga PSIS Semarang nih, saya buka nih di sini nih. Artinya bila kita lihat nonton di televisi itu, wah di kostumnya ada ternyata itu. Jadi gini, kalau dibilang menyerupai gitu, kita bikin analisis dulu. SBO Top, SBO Top misalkan di Persikabo ya.
kalau kita amati di media melalui website maupun para pasukan 303 atau perjudian, itu pasti sudah familiar. SBO Top itu merupakan salah satu website rumah judi, Bang Akmal. Jadi di mana statement itu kok bisa federasi menyatakan bahwa itu menyerupai dari mana dan yang lain. Ditambah lagi misalkan Arema FC, misalkan seperti itu. Arema FC juga dia ketika kita lihat di media sosial tentunya ada di jersey-nya tertulis bola 88 ya, depan. Itu pun ketika kita telusur artinya di media sosial seperti Instagramnya kita ketik bola 88. Ternyata di situ menampilkan gambar-gambar yang itu sifatnya adalah mengajak orang untuk bermain judi di sini. Ya kan? Ditambah lagi nih, misalkan nih PSIS Semarang dengan skor 88. .news ternyata ada newsnya, dan ini merupakan salah satu alasan pembelaan. Artinya nanti seharusnya kalau ini sudah ditangani oleh pihak penyidik yang lain yang berwenang, itu seharusnya dia bisa membedah apa benar sih ini news portal gitu loh. Hanya portal saja, gitu loh. Apakah nggak ada indikasi bahwa ada kemiripan dan lain? Logikanya seperti Pak Ketua IPB kemarin mengatakan bahwa harusnya misalkan nih kalau skor 88 itu seharusnya ya menegur dong, kok ada kemiripan. Bahkan dihukum gini, Bang Akmal, HKI hukum ke intelektual kita. Itu kita mendaftarkan logo, ya kan? Logonya itu ternyata agak mirip, nggak sama, itu dilarang gitu loh. Apalagi ini kok ambil mirip semuanya. Dan saya tekankan gini Bang Akmal, hampir mirip kemarin kasus PS Glow sama MS Glow. Seperti itu kan artinya sengketa itu sangat mungkin sekali, apalagi berbau dengan bisnis teman-teman semuanya. Kalau kita masuk di dalam rumusan hukum kita, itu kan ada pasal 303. Pasal 303 yang saat ini KUH pidana kita masih tentunya kita masih eksis berlaku di Indonesia, para pemirsa semuanya. Di dalam pasal tersebut itu tidak hanya mengatur siapa yang bermain judi, gitu loh, tetapi mengatur bahwa siapa yang memberikan kesempatan, gitu loh, bahkan menawarkan, itu bisa kena ancaman hukumannya 10 tahun. Termasuk yang mempromosikan. Loh, yang memberikan, yang memberikan kesempatan aja, misalkan nih kita punya studio ini, kita tahu nih, ya udah saya beri kesempatan nih, misalkan kita tahu buat perjudian di sini, kita diamkan, kita bisa kena di situ, dimintai pertanggungjawaban secara pidana di situ. Atau semuanya. Misalnya di studio kita ini ada iklan rumah judi gitu, termasuk masuk hukum 303 itu. Jelas lah itu tidak hanya dia membiarkan dia mempromosikan kan. Artinya apa? Sponsorship kita sekarang punya perusahaan. Kita bayar suatu tim atau suatu klub di dalam bisnis itu adalah namanya promosi. Tapi dari semua sisi pun secara hukum positif di Indonesia tentunya perlu kita kritik secara mendalam berkaitan dengan realita yang ada di sepak Indonesia. Saya mau memperdalam, artinya gini, ketika Direktur LIB menyatakan bahwa ini hanya menyerupai gitu kan, artinya sebenarnya ada pembohongan publik di sana. Saya nggak yakin misalnya Direktur LIB Ahmad Hadian Lukita tidak tahu bahwa SBO Top itu rumah judi, skor 88 itu rumah judi, kemudian bola 88 itu rumah judi gitu. Karena kalau kita buka semuanya dari gambar, dari tulisan dan sebagainya, itu memang rumah judi yang kemudian memang disamarkan seolah-olah portal gitu. Artinya ini kan pembohongan publik juga bisa kena kasus atau dipermasalahkan. Ini masuknya hukum perdata atau pidana? Yes. Thank you, Pak Akmal, pertanyaannya sangat bagus sekali nih berkaitan dengan hukum. Jadi gini, kalau kasus perusahaan perjudian yang masuk Liga Indonesia, termasuk klub-klubnya, ini sejatinya banyak permasalahan Pak Akmal. Termasuk tadi sangat tidak mungkin kan kalau kita lihat bahwa Direktur PT Liga Indonesia baru LIB ya sekarang itu tidak mengetahui hal ini. Sangat nonsens sekali lah seperti itu. Lalu juga pengakuan menariknya lagi ini bukan tuduhan bukan kita itu menuduh, mendakwa dan lain-lain, tapi kita hanya berkaitan dan mengkritisi gimana sih saya sebagai orang akademisi, saya sebagai dosen itu dapat memberikan pencerahan yang baik terhadap masyarakat umum, khususnya para pecinta bola di Indonesia. Jadi kasus ini itu melebarnya sangat panjang sekali, sangat luas sekali Bang Akmal. Satu
KUH pidana 303 kita kena. Iya kan, berkaitan dengan perjudian. Belum lagi Bang Akmal, di undang-undang yang baru ini yang sistemnya itu adalah media sosial, undang-undang ITE namanya Bang Akmal, itu juga bisa kena karena di dalam undang-undang ITE itu juga diatur bagaimana sih seorang itu dilarang untuk mempromosikan tentang perjudian. Gitu. Lalu yang paling parah ini Bang Akmal. Di dalam undang-undang pidana kita, Bang Akmal, itu ada kalau di dalam penyidikan itu ada tindak pidana ekonomi khusus ya. Jadi khususnya kalau hukum itu TPPU. Nah, kita lihat klub ini yang bermain itu kan dinaungi oleh badan hukum. Namanya PT, Perseroan Terbatas. Nah, menjadi permasalahan ketika itu klub itu ada di Indonesia dan PT itu di Indonesia. Ternyata disponsori, kalau misalkan disponsori terbukti itu adalah tempat perjudian, maka indikasi TPPU-nya masuk Bang Akmal. Oh gitu ya? Iya, jadi corporate atau perusahaan itu dia selain menjaga etika, etika good corporate governance GCG namanya, dia juga diwajibkan agar tidak boleh ada hal-hal yang bersifat dapat diancam pidana masuk di dalam perusahaan tersebut. Seperti contohnya, dilarang ada money laundry di perusahaan tersebut, ya kan? Bilang adanya korupsi yang menyangkut berkaitan dengan keuangan negara. Lalu uang-uang hasil tidak pidana juga tidak boleh. Nah, kalau seperti itu masuk, wah itu rentetannya sangat panjang sekali, Bang Akmal, di dalam hukum positif kita, seperti itu. Nah, kalau bicara hukum positif misalnya, ini misalnya PT Arema yang menaungi Arema FC atau PT PSIS Semarang atau PT Persikabo lah. Mereka mengikat perjanjian sebagai sponsor dengan rumah-rumah judi ini. Kalau secara hukum positif di kita itu hukumannya apa, Mas Rio? Kalau sudah perseroan terbatas di situ, itu ada di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang sekarang diperbarui ya, tentunya di undang-undang kita. Nah, itu Bang Akmal, itu saya untuk hukumannya nanti bisa ditelusur melalui pendakwaan dan lain. Tetapi Bang Akmal, dari segi corporate itu dapat bisa masuk pidana, termasuk juga pengurusnya, gitu loh. Jadi kalau misalkan besok indikasi ini kalau ternyata benar terbukti, itu secara pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban itu secara korporasinya maupun secara orang pribadinya, yaitu di situ adalah penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Itulah direktur dari perusahaan tersebut. Bahkan kalau diakumulasi banyak sekali itu, artinya ada 3 KUH pidana, Undang-Undang ITE, termasuk TPPU. Oh gitu ya? Iya, jadi 303-nya sendiri aja 10 tahun di sini gitu loh. Kita blenger sekali kalau semuanya terbukti gitu loh. Nah, kan ini kan untuk membuktikan misalnya belakangan Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto itu kan mengeluarkan telegram yang memerintahkan perang terhadap judi online. Ya kan, ini walaupun perang judi online kan. Judi online kan kalau tadi bicara dari Mas Rio bahwa SBO Top, skor 88 dan bola 88, ini kan bagian dari judi online sejatinya. Artinya polisi harusnya bisa lebih proaktif ya untuk kemudian menindak masalah ini gitu kan, karena ini secara tidak langsung kan meresahkan masyarakat gitu kan, dan tugas polisi adalah menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat tentunya. Nah, apa yang harus kemudian dilakukan agar polisi bertindak? Apakah mungkin misalnya dengan teknik pelaporan, atau polisi kita minta langsung saja untuk mengambil tindakan tanpa ada pelaporan untuk kasus ini? Oke, kalau di dalam ilmu hukum pidana itu, Bang Akmal, itu dijelaskan delik pidana itu ada 2. Satu itu delik biasa, yang kedua itu adalah delik aduan. Jadi memang ada misalkan berkaitan dengan penganiayaan, misalkan di dalam hukum pidana kita bahwa itu harus ada korban dulu untuk melapor gitu loh. Termasuk juga ada yang delik biasa, misalkan pembunuhan gitu. Kalau pembunuhan kan yang melapor, kalau misalkan keluarganya nggak ngelapor, masuk yang sudah meninggal ngelapor kan nggak mungkin. Nah, sebenarnya juga ada laporan berkaitan dengan polisi juga bisa melaporkan sendiri. Tapi teknisnya begini Bang Akmal, seharusnya itu kalau misalkan sampai saat ini pihak penyidik itu bisa kepolisian, bisa kejaksaan berkaitan dengan pidana itu belum melakukan action berkaitan dengan proses penyelidikan sampai penyidikan dan juga pra penuntutan dan penuntutan dan lain. Tentunya Bang Akmal, sebagai pengamat sepak bola, tentunya sebagai akademisi apalagi yang menjadi tanggung jawab moral, tentunya harus ada gugahan untuk melaporkan. Jadi untuk melaporkan di sini bukan dendam pribadi terhadap
klub, terhadap PSSI yang kita cintai ini, PT Liga Indonesia. Tetapi maksudnya gimana sih? Artinya kita itu sebagai warga negara Indonesia ini peduli gitu loh. Peduli agar semua football family itu dicerdaskan bahwa kita itu ada undang-undang yang mengatur berkaitan larangan perjudian loh, ini loh Bang Akmal itu kan. Setelah itu ya gimana loh klub ini bisa maju loh, seperti itu. Artinya bisnis itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh melanggar hukum. Gitu loh. Konsekuensinya melanggar hukum itu ada di hukum pidana. Gitu loh. Nah, misalkan kita konsekuensi aja, banyak nih klub di Indonesia nih, kamu salah lu, rumah judi bisa masuk seperti ini. Kita peringatkan, kita bukan kita sentil lah, artinya kita adukan merupakan hak dari setiap warga negara Bang Akmal. Jadi itu adalah concern untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, di mana patuh dengan hukum itu seperti apa sih? Menurut pengamatan Mas Leo sebagai pengamat hukum, ini siapa saja kemungkinan yang harus bertanggung jawab terhadap masuknya rumah judi di sepak bola kita ini? Yang jelas 3 klub. Kalau misalkan itu klub itu dinaungi oleh perseroan terbatas atau klub itu biasa, yang jelas itu yang bertanggung jawab menurut hukum itu adalah direktur utama. Berbeda dengan kalau di klub bola namanya CEO. CEO itu merupakan dia berhak untuk mewakili perusahaan serta mempunyai lekatan adalah tanggung jawab hukumnya. Lalu siapa lagi sih? Ya gampang Bang Akmal. Seharusnya federasi itu kan mengatur. Betul. Kalau misalkan kita main sabu ayam, itu judi sabu ayam. Satu yang kena itu adalah pemain yang punya ayamnya. Betul. Ya kan? Yang kedua, yang menyediakan tempatnya siapa? Yang menyediakan tempat kompetisi siapa? Yang mengatur regulasinya siapa? Yang menyediakan tempat, mayungi hukumnya PSSI. Yang mengaturnya LIB. Itu merupakan satu warning teman-teman semuanya. Pihak TV bagaimana? TV. Apakah bisa masuk ke komite penyiaran KPI untuk kemudian mengingatkan pihak TV untuk tidak misalnya menayangkan pertandingan Persikabo, Arema atau kemudian PSIS karena disponsori rumah judi dan jam tayangnya di bawah itu gitu kan bisa seperti itu. Pak Akmal, saya ingatkan dulu. Dulu artis-artis penyanyi itu pernah sempat protes. Wah, saya disensor ini sama KPI, saya dapat teguran ya. Padahal cuma gitu kan. Ya kan artinya KPI di sini kan harusnya warning. Dia itu Komisi Penyiaran Indonesia gitu kan. Dia harusnya warning, kamu lelucon kamu menyinggung orang. Setelah itu ada berbau misalkan pornografi, walaupun cuma dibuka sedikit. Lah kalau misalkan pihak televisi itu menyiarkan hal-hal unsur yang itu dilarang secara KUH pidana, harusnya juga dia memberikan teguran gitu loh. Bahkan kalau bisa itu di stop. Nah, Kominfo misalnya. Ini kan ada kaitannya dengan portal. Kominfo kan yang menertibkan. Situs-situs portal aja ditertibkan kan gitu kan. Nah, sekarang masa Kominfo tidak tahu kalau misalnya skor 88, kemudian juga bola 88.fan ini adalah portal berita yang terikat atau terkait dengan rumah judi. Harusnya kan dia tahu gitu. Sangat tahu sekali lah harusnya. Artinya kalau nggak tahu ya mungkin nanti direkrut human resource yang seperti Bang Akmal inilah. Seharusnya kementerian saya rasa kelasnya udah tinggi lah. Jadi tentunya komitmen kita aja Bang Akmal. Komitmen kita aja, maksudnya kalau kita itu mau tertib secara hukum, setelah itu bagaimana memajukan. Kalau tertib secara hukum, memajukan perusahaan juga mudah kok sebenarnya. Menertibkan suatu organisasi juga mudah kok. Memberikan efek player terhadap perekonomian melalui seksinya sepak bola di Indonesia itu juga mudah. Harusnya janganlah maksudnya membodohi masyarakat di Indonesia. Yuk kita sama-sama komitmen pemerintah, kalau bisa menggandeng akademisi. Itu sama-sama lah, jadi semua elemen-elemen di kementerian termasuk juga semua berkaitan dengan football family, mari kita tertib secara undang-undang. Kita itu tertib itu kalau bisa bukan karena hanya takut hukum pidana kita, betul. Tapi moralitas itu sangat penting sekali. Kalau orang itu moralnya baik, dia punya welas asih, cinta terhadap sesama, dia nggak tahu hukum, tapi pasti dia tidak mungkin terjerat hukum pidana. Gitu loh. Betul. Jadi ini bukan masalah hanya berkaitan dengan hukum, tapi sudah moralitas. Gitu loh. Jadi apalagi masyarakat Indonesia yang jelas-jelas KUH pidana kita melarang itu perjudian, kok malah
gembar-gemborkan di dalam sponsorship. Betul. Gitu. Apalagi negara kita negara yang sangat agamis ya. Semua agama kemudian melarang perjudian dalam kegiatan sosial. Iya, negara kita negara ketimuran. Ya, sekarang gini, Kominfo-nya belum, mungkin nggak karena nggak ada passion di bola, nggak kepikiran gitu kan untuk melihat bahwa ternyata di bola masuk rumah judi sebagai sponsor. Ada Kemenpora yang menaungi olahraga, mungkin juga nggak kepikiran kayaknya kebanyakan olahraga yang dinaungi oleh mereka gitu. Misal polisi terlalu sibuk dengan urusannya sekarang jadi lupa bahwa ada kegiatan masyarakat yang melibatkan rumah judi misalnya. KPI juga lupa karena terlalu banyak siaran yang TV yang mereka pantau, termasuk di dalamnya Dewan Pers misalnya, yang lupa bahwa ternyata ada portal-portal yang di bawah naungan mereka yang punya kaitan dengan rumah judi. Nah, kita sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan, Mas Rio? Sebenarnya sebelum menjawab itu, Bang Akmal, saya tidak setuju juga berkaitan dengan terlalu sibuk. Pemerintah sebagai regulator salah satunya itu tidak ada alasan untuk terlalu sibuk, karena itu merupakan tugasnya, gitu loh. Jadi saya rasa terlalu sibuk itu semoga nggak ada lagi lah, Bang Akmal, di pemerintah atau kita. Mungkin tidak terlalu sibuk, mungkin dapat bagian. Sehingga kemudian pura-pura tidak kelihatan. Mungkin gitu. Dapat bagian popularitasnya, gitu ya. Ya, sebagai masyarakat khususnya saya sebagai akademisi, Bang Akmal, tentunya satu, saya memberikan pencerahan bahwa ini melanggar undang-undang, potensinya melanggar undang-undang berkaitan KUHP dan 303. Lalu sebagai misalkan nggak cuma saya yang mempunyai tanggung jawab, kita sesama warga negara Indonesia tentunya juga saling mempunyai tanggung jawab ya. Kita punya hak untuk melapor misalkan kepada pihak kepolisian. Yuk, misalkan laporan itu masuk, gimana sih sebenarnya sih? Misalkan apakah ini memang melanggar atau tidak? Berikanlah itu kewenangan kepada penyidik. Betul. Gitu loh. Artinya misalkan kita lihat ada unsur pidana di situ, kita nggak bisa diem aja, Bang. Jadi terkadang itu ada suatu perbuatan tidak pidana, itu orang itu dapat dipidana karena alpaannya, karena tidak berbuat apa-apa, aja dapat dipidana loh. Misalkan ya ada pembunuhan, setelah itu kamu menyaksikan sendiri, kamu mengetahui sendiri, kamu nggak lapor, diem aja, bisa dipidana. Nah, sebagai masyarakat yang tertib hukum, Bang Akmal, dan juga cinta terhadap persepakbolaan kita, tentunya kita proaktif lah. Artinya di sini, yuk kita memberikan tahu penyidik, baik itu kepolisian, bahkan kejaksaan juga penyidik juga. Yuk ini loh ada unsur pidana. Artinya apa? Proaktif masyarakat itu juga harus dituntut. Gitu. Kalau misalkan tidak tahu apa-apa, bisa konsultasi, toh datang aja ke universitas, Bang Akmal, di sana banyak orang-orang pintar semua dan akademisi yang tentunya cinta terhadap Indonesia. Artinya proaktif masyarakat untuk menegakkan hukum. Tidak hanya kepolisian atau kejaksaan, tapi proaktif masyarakat dalam kerjasama mengungkap kasus ini sangat diperlukan sekali. Nah, itu dia, bahwa kita punya tugas yang sangat mulia untuk saling mengingatkan. Kalau bahasa agamanya, watawasau bil haqi, watawasau bisob, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, kita semua di Cafe Gilbol mengajak semua supporter, misalnya termasuk supporter, apalagi supporter-supporter yang klubnya didanai oleh rumah judi. Sikabo disponsori oleh SBO Top, kemudian Arema FC disponsori oleh Bola88.fun, dan PSIS Semarang disponsori oleh Skor88.news. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Karena itu mari kita ingatkan klub-klub sepak bola kita untuk tidak lagi berurusan dengan rumah judi. Yuk supporter, kalau berani laporkan klub Anda yang disponsori oleh rumah judi untuk kebaikan dan masa depan sepak bola kita bersama. Adios, Cocomeo Channel.